Perkenalkan, nama saya Marwasa Saat Mertua Siregar. Saya dari kelas BK 1E. NIM saya 2105072094. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa sesuatu yang bersifat non-fisik. Contohnya seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya. Perusahaan transportasi biasanya tidak menjual kendaraan yang digunakannya kepada pelanggan, tetapi menggunakan kendaraan tersebut untuk melayani mengangkut orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya. Sebuah wirausaha tidak menjual tempat wisata kepada pelanggannya, tetapi membawa pelanggannya untuk menikmati objek wisata tertentu. Nah, selanjutnya bioskop. Bioskop tidak menjual gulungan roll film atau kepingan CD kepada para penontonnya, tetapi memberikan pengalaman untuk menikmati cerita yang disajikan dalam film tertentu. Kantor konsultan. Kantor konsultan tidak menjual karyawannya kepada para pelanggan, tetapi memberikan berbagai nasihat bisnis seperti nasihat pemasaran, nasihat keuangan, nasihat teknis kepada para kliennya. Itulah uniknya perusahaan jasa ini. Dan selanjutnya, siklus akuntansi selalu dimulai dengan transaksi oleh sebuah perusahaan. Sementara yang disebut transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan minimal pada satu unsur persamaan akuntansi. Transaksi dalam perusahaan jasa adalah aktivitas penyerahan jasa. Jadi contohnya kita memberikan imbalan atau itulah yang disebut penyerahan jasa kepada pelanggan yang merupakan produk dari perusahaan itu tersebut kepada pelanggannya. Transaksi yang dilakukan perusahaan jasa itu disertai dengan dokumen. Itu pakai dokumen transaksi. Bisa berupa faktur, nota, kwitansi, bukti pengeluaran uang, bukti penerimaan uang, atau dokumen yang lain. Berdasarkan dokumen yang dibuat dan diterima staf akuntansi, dimulailah pencatatan transaksi ke dalam media yang disebut buku jurnal. Aktivitas mencatat transaksi pencatatan perusahaan dalam buku jurnal ini disebut dengan menjurnal. Setiap beberapa waktu secara berkala, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Catatan transaksi akun yang sesuai. Perusahaan proses memindahkan catatan dari buku jurnal ke buku besar ini disebut dengan memposting. Jadi pada akhir periode akuntansi, setiap akun yang ada di buku besar dihitung. Ini dihitung, terus ditentukan saldo akhirnya, berapa saldo akhirnya itu ditentukan. Dan selanjutnya berdasarkan saldo akun yang ada di buku besar, itu disusun sebuah daftar akun beserta saldo akhirnya yang disebut laporan posisi keuangan percobaan. Laporan posisi keuangan percobaan ini dibuat biasanya didasarkan sama transaksi-transaksi yang dilakukan perusahaan selama satu periode. Jadi kalau yang belum mencakup penyesuaian beberapa hal ini yang harus dilakukan, tapi kalau terdapat beberapa hal yang belum tepat dan harus disesuaikan, perlu juga dibuat jurnal penyesuaian. Baru kemudian
Disusun laporan posisi keuangan percobaan yang telah disesuaikan. Berdasarkan laporan posisi keuangan, dimulailah membuat laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan baru kemudian laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada posting. Posting ini aktivitas dalam siklus akuntansi yang banyak menyita waktu sama tenaga juga perlu ini. Jadi memposting ini memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun yang di buku besar. Nah, akun-akun yang sama di buku besar. Pemindahan catatan ini dari buku jurnal ke buku besar ini merupakan bagian dari siklus akuntansi yang normal. Nah, jika dalam buku jurnal, kalau dalam buku jurnal ini dicatat suatu akun tertentu. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.